Haleluya, jumpa lagi bersama dengan saya di channel ini. Dan kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari persiapkan hatimu, saya percaya ada berkat-berkat Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan buat kita semua pada saat ini. Dan saya terlalu percaya bahwa sahabat semua ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam firman Tuhan yang kita akan baca pada malam hari ini, mari bersama saya kita buka di dalam kitab Matius 16 ayatnya yang ke-23. Matius 16 ayatnya yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Firman Tuhan saat ini akan berbicara tentang apa yang ada di pikiranmu, bukanlah apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Jalan-jalan Tuhan bukanlah pikiran kita, pikiran manusia. Dalam sebuah peristiwa ketika Yesus Kristus berkata di dalam ayatnya yang ke-21, Ia berkata bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan di sana Ia akan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dan puncaknya Kristus menyatakan bahwa Ia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sebuah peristiwa yang sudah kita ketahui bersama bahwa ini adalah puncak pelayanan Yesus di muka bumi, bahwa Dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mendengar pernyataan Yesus tersebut, seorang yang bernama Petrus ini merasa perlu untuk seakan-akan untuk menasehati dia. Seorang yang bernama Petrus ini, murid Kristus yang bernama Petrus ini, merasa seakan-akan perlu untuk meluruskan suatu hal. Karena dia berpikir bahwa itu bukanlah hal yang baik, bahwa itu bukanlah sesuatu yang harus terjadi ketika Kristus menyatakan hal itu. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Bahkan Petrus di tengah rasa kepintarannya, di tengah rasa seakan-akan dia mengetahui segalanya, dia berkata, "Hal itu tidak akan menimpa engkau Tuhan. Hal itu akan dijauhkan daripadamu." Petrus ini merasa bahwa ini adalah hal yang terbaik yang harus dipikirkan Kristus sesungguhnya, bahwa dia tidak harus mati, dia tidak harus dibunuh, tidak harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga dia menegur, bahkan sampai dikatakan dia menegur Yesus. Seorang murid sampai berani menegur Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Petrus di tengah pemikirannya sebagai manusia sesungguhnya tidak mengetahui apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Dia tidak memahami apa yang ada dalam pikiran Allah. Dia tidak mengerti jalan-jalan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam pemikiran Allah, dalam pemikiran Tuhan. Sehingga Yesus pun langsung membalas teguran Petrus tersebut dengan berkata,
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Sampai dikatakan Petrus, "Enyalah engkau iblis, enyalah engkau setan." Dalam terjemahan yang lain dipakai kata setan. Seakan-akan Kristus ingin menyatakan bahwa Petrus ini pikirannya sedang dikendalikan oleh iblis. Petrus ini seakan-akan dikatakan Kristus bahwa pikirannya sedang dikuasai oleh setan. Sehingga seakan-akan dia ingin menasehati Kristus, ingin menyodorkan pemikirannya, ingin menyodorkan jalannya. "Oh Tuhan, tidak akan terjadi, inilah yang harus terjadi." Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Kristus berkata, "Enyalah engkau iblis," karena iblis adalah penuduh, karena iblis adalah pendusta. Dia menyodorkan pikiran-pikirannya, dia menyodorkan pemikiran-pemikirannya ke dalam pikiran manusia, sehingga kita manusia seakan-akan merasa bahwa inilah jalan yang terbaik, bahwa inilah jalan yang semestinya kita tempuh, bahwa inilah semestinya jalan yang harus kita tempuh. Begitu juga dengan Petrus, ketika di pemikirannya dikuasai oleh iblis, dia berkata bahwa Tuhan tidak akan terjadi padaku karena pemikirannya bukanlah pikiran dari Allah, tetapi pikiran dari iblis. Saudara-saudara, seringkali kita sebagai manusia mengandalkan pemikiran kita sendiri, mengandalkan akal kita sendiri, mengedepankan pikiran kita sendiri dalam segala hal. Tanpa kita sadari, tanpa kita tahu bahwa dalam hidup ini, dalam hidup kita, Allah punya pemikiran bagi kita, Allah punya jalan yang disiapkan bagi kita. Kita hanya tinggal berserah kepada pikiran Tuhan untuk apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena kita tidak mengetahui, karena kita tidak memahami, karena kita masih sulit untuk, terkadang masih sulit untuk mengerti apa yang menjadi jalan pikiran Tuhan dalam hidup kita. Jangan dikuasai oleh pemikiran-pemikiran yang disodorkan oleh iblis. Saya ingin beri contoh pemikiran-pemikiran yang disodorkan oleh iblis ini ialah ketika saudara merasa sebagai manusia sudah terlalu berdosa, ketika Anda merasa bahwa sudah terlalu banyak kesalahan, pelanggaran dan dosa yang Anda lakukan, kemudian Anda akan berkata bahwa sudah tidak ada gunanya lagi saya datang kepada Tuhan, sudah tidak ada gunanya lagi saya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya orang yang sudah terlalu banyak dosa, saya sudah orang yang terlalu banyak pelanggaran. Dalam pemikiran saya orang yang sudah terlalu jauh dari Tuhan. Jadi kalau sudah jauh dari Tuhan, sekalian saja jalan hidup terus dalam dosa, jauh dari Tuhan. Itulah pikiran-pikiran yang disodorkan oleh iblis, yang disodorkan oleh setan, untuk membawa Anda untuk tetap jauh dari Tuhan, untuk membawa Anda tetap jauh dari jalan pemikiran Tuhan, untuk menjauhkan Anda daripada kasih Kristus yang tidak dapat kita pahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi, betapa dalam kasih Tuhan dalam hidupmu. Kadang apapun yang Anda sedang jalani hari-hari ini, tidak ada yang terlalu sukar, tidak ada yang terlalu hitam dalam lembaran hidupmu. Kalau Anda mau datang kembali kepada Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan jalan-jalan yang terbaik berdasarkan pikiran Tuhan dalam hidupmu. Asalkan saudara mau datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Itulah contoh pemikiran-pemikiran yang disodorkan oleh iblis.
yang ingin menjauhkan kita dari apa sedang dari jalan pemikiran yang sedang Tuhan siapkan dalam hidupmu. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 16 berkata, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Saudara lihat di sini seperti apa yang Petrus lakukan, menegur Kristus, seperti ingin menasihati Kristus. Tetapi siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang dapat mengetahui jalan Tuhan? Sehingga kita yang manusia ini dapat menasihati dia. Dia adalah Allah yang tahu segalanya. Dia adalah Allah yang merancangkan segalanya. Dialah Allah yang memikirkan segalanya dalam hidupmu. Serahkanlah hidupmu ke dalam jalan pikiran yang dirancangkan Tuhan dalam hidupmu. Dia yang akan mengatur hidupmu asal saudara mau berserah kepada dia. Asal saudara mau tunduk kepada dia, dia yang akan mengatur jalan hidupmu. Jangan sok tahu saudara, jangan sok pintar, jangan sok jago, jangan sok paling mengerti. Karena apa yang dianggap suatu kepintaran bagi manusia dianggap kebodohan bagi Tuhan. Saudara, dalam Yesaya 40 ayat 13-14 berkata, siapa yang dapat mengatur Tuhan atau memberi petunjuk dan menasihatinya? Siapa yang dapat atur Tuhan? Kita seringkali yang ingin jadi orang yang ingin atur Tuhan. Kita seringkali jadi orang yang ingin merancangkan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Serahkan semua kepada Tuhan dalam pengaturan Tuhan, dalam pemikiran Tuhan bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu, bagi pelayananmu. Jangan sok tahu di hadapan Tuhan. Jangan sok pintar di hadapan Tuhan. Tuhan lebih mencari orang-orang yang mau merendahkan diri dan menyerahkan segala pemikirannya, segala apa yang ada di dalam hatinya, apa yang di dalam hasrat hidupnya untuk dia bawa kepada Tuhan. Daripada saudara mengambil langkah sendiri dan memikirkannya sendiri. Tapi saya berdoa, saya berharap, saya percaya kita saat ini akan jadi orang-orang yang meminta campur tangan Tuhan untuk Tuhan hadir dalam hidupmu, untuk Tuhan yang mengatur jalan hidupmu, karena Tuhan yang memikirkan apa yang terbaik bagi hidupmu. Tuhan yang merancangkan yang terbaik bagi hidup kita semua. Berdasarkan waktunya Dia, berdasarkan waktunya Tuhan. Dia memikirkan, merancangkan jalan-jalan yang indah dalam hidupmu. Dialah penasihat kita, bukan kita yang akan menasihati dia. Dialah yang mengatur kita, Dialah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur dia. Dan saya terlalu percaya rancangan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang indah, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera yang akan Tuhan hadirkan di dalam hidup kita semua. Tetap berserah kepada Tuhan. Biarlah mulai saat ini kita mau berkata, Tuhan, inilah hidupku, segala pemikiranku, segala jalan hidupku, biarlah Engkaulah yang merancangkannya, yang mengaturnya bagiku, yang memikirkannya bagiku. Yang harus kulakukan hanyalah tetap melakukan bagianku, berdoa, bekerja, berjaga-jaga, mengucap syukur senantiasa. Dan saya terlalu percaya ada rancangan-rancangan damai sejahtera di dalam pemikiran Tuhan untuk hidupmu. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi di program